ini ada 3 cara yang digunakan akuntan publik untuk melakukan evaluasi pengendalian internal klien. Yang pertama dengan internal control questionnaire, kemudian yang kedua dengan flowchart, kemudian yang ketiga dengan naratif atau narasi. 3 cara inilah yang digunakan seorang akuntan publik atau KAP untuk melakukan evaluasi apakah audit internalnya itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Yang pertama adalah IQC, Internal Control Questionnaires. Cara ini banyak dilakukan oleh akuntan publik atau KAP karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Biasanya KAP sudah memiliki satu set ICQ yang standar yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian internal berbagai jenis perusahaan. Jadi untuk KAP yang besar, apalagi yang termasuk dalam Big Four, ya, seperti Ernst & Young, kemudian Deloitte, dan lain-lain, biasanya mereka sudah memiliki standar terkait dengan ICQ. Pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ diminta dijawab ya atau tidak relevan. Ada 3 alternatif jawaban. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disusun dengan baik, maka jawabannya akan menunjukkan ciri internal kontrol yang baik. Dan tidak akan menunjukkan ciri internal kontrol yang lemah. Terakhir, tidak relevan berarti pernyataan tersebut tidak relevan untuk perusahaan tersebut. Nah, berikut ini adalah kelompok dari ICQ. Bisa dikelompokkan sebagai berikut. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ itu atau questionnaires itu akan dikelompok-kelompokkan ke dalam 9 bagian. Ya, bagian yang pertama adalah bagian umum. Biasanya pertanyaan menyangkut struktur organisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab. Akta pendirian, pertanyaan umum lainnya yang mengenai keadaan perusahaan. Jadi masih bersifat sangat umum. Kemudian yang kedua berkaitan dengan akuntansi. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut keadaan pembukuan perusahaan. Misalnya, apakah proses pembukuan dilakukan secara manual atau computerized, jumlah dan kualifikasi tenaga di bagian akuntansi, dan lain-lain. ICQ yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah siklus penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus penjualan, kredit dan tunai, utang dan pengeluaran kas. Kemudian kelompok yang keempat menyangkut siklus pembelian atau flowchart pembelian, utang dan pengeluaran kas. Kalau yang pertama terkait dengan piutang, nomor 3, dan yang keempat adalah utang. Piutang adalah perusahaan memberikan modal kepada pihak ketiga. Sebaliknya, kalau hutang adalah perusahaan meminjam modal kepada pihak ketiga. Yang kelompok kelima adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus pembelian, kredit dan tunai, utang dan pengeluaran kas. Berikutnya adalah kelompok yang keenam dari ICQ. Yang keenam adalah persediaan atau stok gudang. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur penyimpanan dan pengawasan fisik persediaan, sistem pencatatan dan metode penilaian persediaan dan stok of none. Yang ketujuh, surat berharga atau securities. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut surat berharga, otorisasi untuk pembelian dan penjualan, kemudian surat berharga dan penilaiannya. Kemudian kelompok ke-8 adalah aset tetap. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur penambahan dan pengurangan aset, pencatatan, penilaian aset tetap, dan lain-lain, termasuk depresiasi dari aset tersebut. Kemudian yang terakhir, kelompok 9 adalah gaji dan upah karyawan. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut kebijakan personalia, human resource development, serta sistem dan prosedur pembayaran gaji dan upah yang dilakukan kepada karyawan. Itu adalah 9 kelompok dari ICQ. Kemudian kita masuk
ke hal-hal yang harus diperhatikan dalam ICQ. Yang pertama, audit harus menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan ICQ itu kepada staf atau klien, dan kemudian mengisi jawabannya. Jangan sekedar menyerahkan ICQ kepada klien untuk diisi. Jadi ICQ itu harus benar-benar dilakukan oleh auditor bersangkutan, bukan diisi oleh karyawan. Karena dikhawatirkan akan terjadi manipulasi sehingga terjadi bias. Yang kedua, untuk repeat engagement, tugas yang berikutnya, ICQ tersebut harus dimutakhirkan berdasarkan hasil tanya jawab dengan klien. Artinya pada saat dilakukan audit, jawaban-jawaban ICQ itu memang sudah yang terbaru. Jika dilakukan audit tahun lalu, maka tahun ini harus dimutakhirkan atau diupdate. Ketiga, ada kecenderungan bahwa klien akan memberikan jawaban seakan-akan pengendalian intern yang dilakukan sudah sangat baik. Jadi ada kecenderungan bahwa klien akan memberikan jawaban seakan-akan pengendalian internal sangat baik. Dimanipulasi. Inilah pentingnya bahwa ICQ ini harus diisi oleh auditor yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, karena itu auditor harus melakukan compliance test untuk membuktikan efektivitas dari pengendalian internal klien. Yaitu adalah 4 hal yang harus dilakukan oleh auditor terkait dengan ICQ, yaitu yang pertama, bahwa ICQ harus diisi langsung oleh auditor. Kemudian jika ada pengulangan audit di lokasi yang sama, maka ICQ harus diupdate atau diperbaharui. Kemudian yang ketiga, harus diperhatikan kemungkinan adanya manipulasi jawaban-jawaban di ICQ. Kemudian yang terakhir, hasil dari jawaban ICQ harus dilakukan compliance test. Kemudian teknik yang kedua terkait dengan pengendalian internal yang akan dilakukan audit. Yang pertama adalah ICQ, yang kedua adalah flowchart. Yang ketiga nanti kita bahas mengenai naratif. Kita bahas yang kedua yaitu flowchart. Flowchart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur suatu unit usaha. Misalnya dalam flowchart untuk sistem dan prosedur pembelian, utang dan pengeluaran kas. Digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian, purchase requisition, atau PR, kemudian order pembelian, purchase order atau PO, sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Untuk auditor yang terlatih baik, penggunaan flowchart lebih disukai, karena auditor bisa lebih cepat melihat apa saja kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu sistem dan prosedur. Kemudian untuk penugasan tahun-tahun berikutnya, auditor harus selalu memutakhirkan atau mengupdate flowchart tersebut untuk mengetahui apakah terdapat perubahan-perubahan dalam sistem dan prosedur perusahaan. Jadi flowchart ini harus dilakukan update apakah ada perubahan prosedur. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengendalian internal, pengecekan pengendalian internal adalah dengan naratif. Sebelum kita masuk ke naratif, berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan flowchart. Setelah flowchart dibuat, auditor harus melakukan walkthrough, yaitu mengambil 2 atau 3 dokumen untuk mengetes apakah prosedur yang dijalankan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam flowchart. Misalnya ambil satu set dokumen untuk pelunasan utang yang berasal dari pembelian persediaan secara kredit. Periksa apakah semua dokumen, purchase requisition, PR, purchase order atau PO, receiving report, RR, invoice, cash payment voucher sudah diproses sesuai dengan prosedur yang digambarkan dalam flowchart pembelian, utang, dan pengeluaran kas. Jadi aktivitas di lapangan harus dicocokkan kembali dengan adanya flowchart tersebut. Yang terakhir, kita bahas mengenai narasi atau naratif. Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo
sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini biasanya dilakukan untuk klien kecil yang pembukuannya masih sederhana. Ya, itu adalah 3 cara untuk memastikan bagaimana pengendalian intern yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Yang pertama dengan cara ICQ, yang kedua dengan cara flowchart, memastikan flowchart dengan aktivitas, dan yang terakhir adalah naratif. Nah, apa saja keterbatasan pengendalian internal atau internal audit? Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawahan yang melekat dalam pengendalian intern, karena sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang melakukan pengendalian intern tersebut. Kalau memang kualitas SDM-nya bagus, artinya memahami semua prosedurnya, maka kemungkinan pengendalian intern yang dilakukan akan lebih akurat. Hal ini menyangkut kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam melakukan pengambilan keputusan dapat salah, dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manuasi tersebut. Jadi pengendalian intern ini ada yang kesalahannya sifatnya sederhana atau manusiawi, atau memang sudah merupakan suatu kesalahan yang bersifat sistem. Kekeliruan dan kesalahan yang sifatnya sederhana ini harus diantisipasi sedemikian rupa karena memang terkait dengan kualitas SDM. Kemudian yang kedua, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi antara 2 orang atau lebih, atau manajemen yang mengendalian intern. Jadi adanya kolusi di antara karyawan tersebut, baik pelaksana maupun manajemen, dengan mengesampingkan adanya pengendalian intern. Kemudian faktor lain yang ketiga yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian internitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam mendesain pengendalian intern. Kemudian yang keempat, yaitu pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut. Yaitu adalah keempat faktor yang terkait dengan keterbatasan pengendalian intern. Yang pertama adalah kesalahan yang sifatnya sederhana atau kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin masih bisa ditolerir, tetapi tetap harus diwaspadai terkait dengan proses tersebut. Kemudian yang kedua yang cukup signifikan adalah kolusi antara 2 orang atau lebih. Yang ini adalah kesalahan yang fatal apabila tidak dideteksi secara akurat. Kemudian yang ketiga adalah biaya apakah wajar dengan manfaat yang diperoleh dalam proses pengendalian tersebut. Kemudian yang keempat, pengukurannya harus akurat. Menilai hubungan antara manfaat dengan biaya yang dikeluarkan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan kuliah kita pada pagi hari ini terkait dengan pemeriksaan akuntansi atau auditing kuliah yang ke-7. Tema kita pada pagi hari ini adalah pengendalian internal yang kita bahas tadi menjadi 3 topik. Ya, diharapkan nanti akan lebih mempertajam materi kuliah pemeriksaan audit dari kuliah-kuliah sebelumnya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di WA